Kamu yang bikin tunanganku pingsan ya. Saya pastikan kamu nggak akan bisa kerja lagi di Malang. Seorang pemuda miskin di desa Malang menemukan gadis cantik pingsan di jalan. Ia menolong dengan tulus, tanpa tahu gadis itu tunangan pria kaya berkuasa. Pertolongan kecil itu justru menyeretnya ke badai fitnah dan ancaman, tapi juga menumbuhkan cinta terlarang. Bagaimana akhir kisah mereka? Yuk, simak sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Karena dari setiap kisah, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan inilah kisah hari ini. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Malang, hamparan sawah membentang sejauh mata memandang. Gunung Arjuno terlihat megah di kejauhan, seakan menjadi penjaga yang setia atas kehidupan para penduduk desa. Udara pagi selalu segar, dengan aroma tanah basah yang masih menempel setelah hujan semalam. Desa itu sederhana, namun penuh kehidupan. Anak-anak berlarian di pematang sawah, ibu-ibu sibuk menjemur padi di halaman rumah, dan suara ayam berkokok bercampur dengan gemericik sungai kecil yang mengalir di tepi desa. Di salah satu rumah yang paling sederhana, terbuat dari dinding bambu dengan atap genting yang sudah mulai rapuh, tinggal seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru 23 tahun, tetapi hidup sudah mengajarkan banyak hal padanya. Sejak ayahnya meninggal karena sakit, Arman menjadi tulang punggung keluarga. Ia hanya tinggal bersama ibunya, Bu Marni, seorang wanita tua yang tubuhnya mulai renta. Untuk menghidupi dirinya dan ibunya, Arman bekerja serabutan, kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu petani panen, dan sesekali menjadi buruh bangunan di kota. Pagi itu, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin Malang menusuk tulang, tapi ia terbiasa. Ia hanya mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang warnanya sudah memudar. Sepatunya sudah berlubang di bagian sol, tetapi tetap dipakainya karena tak ada pilihan lain. Ia menyalakan tungku kayu di dapur, merebus air untuk membuat teh hangat untuk ibunya. "Man, kerja lagi ke kota hari ini?" Suara Bu Marni terdengar parau dari kamar, batuk kecil menyertai. "Iya, Bu, katanya ada proyek bangunan yang butuh tenaga tambahan. Lumayan kalau bisa dapat upah harian. Ibu istirahat aja di rumah," jawab Arman sambil menuang teh ke dalam cangkir retak. Ia tersenyum menatap ibunya yang keluar dengan langkah pelan. Meski miskin, Arman selalu berusaha membuat hidup mereka terasa cukup. Ia tahu, kebahagiaan tak harus bergantung pada harta, melainkan pada hati yang ikhlas. Setelah pamit pada ibunya, ia mengayuh sepeda tuanya menuju jalan besar yang menghubungkan desa dengan kota Malang. Sepeda itu berderit setiap kali pedal diinjak. Rantainya sudah berkarat, namun tetap setia menemaninya bekerja. Jalan desa masih basah, aroma tanah dan rerumputan membuat perjalanannya terasa lebih hidup. Sesekali ia menyapa tetangga yang sedang sibuk di sawah. Namun, di sebuah tikungan dekat kebun kopi tua, Arman terhenti. Matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Seorang gadis muda tergeletak di pinggir jalan. Tubuhnya setengah bersandar di batang pohon jati. Wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai berantakan, dan pakaian yang dikenakannya gaun sederhana warna krem sudah kotor terkena tanah. Arman langsung turun dari sepeda, jantungnya berdetak cepat. "Ya Allah, ada apa ini?" gumamnya panik. Ia mendekat, mencoba membangunkan gadis itu. Non, dengar suara saya, bangun," katanya sambil menepuk pelan pundak gadis itu. Tak ada jawaban. Gadis itu hanya terbaring lemah, napasnya masih ada, tapi tersengal. Wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa. Arman makin panik. Ia menoleh kanan kiri, berharap ada orang lewat. Tapi jalan desa itu sepi. Hanya terdengar suara burung dan angin yang menyapu dedaunan. Arman sadar, kalau ia membiarkan gadis itu di situ, bisa berbahaya. Ia pun memutuskan untuk menolong, meski hatinya sempat ragu. "Kalau aku bawa, nanti orang-orang salah paham. Tapi kalau ditinggal, gimana kalau dia kenapa-kenapa?" pikirnya. Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan, Arman mengangkat tubuh gadis itu dengan penuh perjuangan. Meski badannya kurus dan pakaiannya lusuh, ia masih cukup kuat untuk menggendong. Ia menaruh gadis itu di boncengan sepedanya, lalu dengan susah payah mengayuh menuju balai kesehatan desa. Sepanjang jalan, keringatnya bercucuran, bukan hanya karena tenaga yang dikeluarkan, tapi juga karena rasa takut bercampur tanggung jawab.
Ia tak tahu siapa gadis ini, dari mana asalnya, atau apa yang membuatnya pingsan di pinggir jalan. Namun, satu hal yang jelas, nuraninya tak bisa membiarkan seorang manusia dalam bahaya. Setelah hampir setengah jam, Arman akhirnya tiba di balai kesehatan desa. Ia langsung memanggil bidan desa, Bu Sari, yang sedang bertugas. "Bu, tolong, ada gadis pingsan di jalan," teriaknya dengan nafas terengah. Bu Sari yang kaget segera membantu memindahkan gadis itu ke ranjang periksa. Arman berdiri cemas, tangannya gemetar. Ia takut gadis itu tidak tertolong. Namun, setelah beberapa menit pemeriksaan, Bu Sari menghela napas lega. "Syukurlah, ini cuma kelelahan parah. Mungkin karena kurang makan atau terlalu lama jalan kaki. Kita rawat dulu di sini sampai sadar." Arman mengusap keringat di dahinya. "Alhamdulillah," bisiknya. Ia pun duduk di bangku kayu, menunggu gadis itu sadar. Waktu berjalan lambat, dan pikirannya penuh tanda tanya. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa sampai pingsan sendirian di jalan desa yang sepi ini? Saat matahari mulai naik, gadis itu perlahan membuka matanya. Pandangannya kabur, tapi ia melihat sosok Arman yang duduk di sampingnya. Wajah Arman penuh kelegaan. "Non, syukurlah kamu sadar," ucapnya pelan. Gadis itu menatapnya bingung. "Aku, di mana ini?" "Kamu di balai kesehatan desa. Aku nemuin kamu pingsan di pinggir jalan tadi pagi," jawab Arman jujur. Wajah gadis itu seakan menegang sesaat, lalu ia mencoba duduk. "Terima kasih," katanya lirih, sebelum kembali terbaring lemah. Arman hanya tersenyum tipis. "Gak usah mikir macem-macem, yang penting kamu istirahat dulu." Dalam hati, ia merasa lega bisa menyelamatkan seseorang. Ia tak peduli apakah nanti ia akan disalahpahami atau dianggap macam-macam. Yang jelas, ia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang manusia kepada sesamanya. Namun, ia tak tahu bahwa pertolongan kecil itu akan menyeretnya pada sebuah konflik besar. Karena gadis yang ia tolong ternyata bukan orang sembarangan. Ia adalah anak seorang pengusaha kaya raya di Malang, bahkan sudah dijodohkan dengan seorang pria berpengaruh. Pertemuan pagi itu, di jalan desa yang sepi, akan mengubah hidup Arman selamanya. Balai kesehatan desa perlahan lengang ketika siang menjelang. Hanya suara kipas angin tua yang berderit dan bau obat-obatan yang memenuhi ruangan. Arman masih duduk di kursi kayu, matanya tak lepas dari gadis yang baru saja ia tolong. Gadis itu, yang baru ia ketahui bernama Aulia, kini terbaring dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Wajahnya yang pucat mulai berangsur segar, dan sesekali matanya membuka, menatap sekeliling dengan raut kebingungan. "Aku, di mana?" tanyanya lagi dengan suara pelan. Arman mencondongkan badan. "Kamu di balai kesehatan desa Sukodono. Saya nemuin kamu pingsan di jalan dekat kebun kopi. Untung cepat dibawa ke sini." Aulia menggigit bibirnya, menatap Arman lekat-lekat. "Kamu yang nolong aku?" Arman mengangguk, agak kikuk. "Iya, tapi jangan dipikir macem-macem ya, Non. Saya cuma nggak tega lihat orang tergeletak di jalan." Aulia tersenyum samar, meski lemah. Senyum itu membuat dada Arman berdesir aneh. Ada sesuatu dalam tatapan mata Aulia campuran antara keanggunan dan kesedihan yang membuatnya tak bisa berpaling. Tak lama, Bu Sari datang membawa bubur hangat. "Nah, makan dulu ya, Enduk. Kamu pasti belum makan dari tadi pagi. Jangan dipaksain, pelan-pelan aja." Aulia mengangguk. Ia mencoba menyuapkan bubur, tapi tangannya bergetar. Arman refleks mengambil mangkuk itu. "Biar saya aja bantuin," katanya ragu-ragu. Aulia sempat menolak, tapi akhirnya membiarkan Arman membantu menyendokkan bubur sedikit demi sedikit. Entah mengapa, suasana canggung itu justru terasa hangat. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Siang itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan balai kesehatan. Debu jalanan desa berhamburan saat ban mobil itu berhenti mendadak. Dari dalam keluar dua orang pria berjas rapi. Salah satunya adalah Rendra, pria berusia 30-an dengan penampilan nicis dan wajah penuh keangkuhan. Dialah tunangan Aulia, seorang pengusaha muda kaya raya, yang namanya cukup berpengaruh di Malang. Begitu masuk, Rendra langsung melangkah cepat ke ruangan tempat Aulia dirawat. "Aulia," serunya keras, tatapannya tajam, penuh amarah. "Apa-apaan kamu bisa ada di tempat begini?" Aulia terkejut. "Rendra," suaranya bergetar. Rendra melirik Arman dengan penuh curiga. Pandangan merendahkan langsung terlihat jelas di matanya. "Dan siapa ini?" tanyanya dengan nada menghina. "Kamu sengaja bikin drama biar diperhatikan orang desa? Atau
Dia yang bikin kamu pingsan. Arman langsung berdiri, wajahnya memerah. Jangan sembarangan, Pak. Saya yang nolong Non Aulia, bukan bikin dia pingsan. Rendra mendengus sinis. Kamu pikir saya bakal percaya kata-kata orang miskin kayak kamu? Lihat dirimu, pakaian lusuh, wajah letih. Berani-beraninya dekat dengan tunangan saya. Kata-kata itu menusuk harga diri Arman. Ia menggenggam erat tangannya, menahan emosi. Sementara itu, Aulia mencoba menjelaskan. Rendra, jangan salahkan dia. Aku benar-benar pingsan di jalan, dan dialah yang menolongku. Kalau bukan karena dia, mungkin aku tutup mulutmu. Aulia, bentak Rendra. Kamu nggak sadar apa jadinya kalau orang-orang tahu pewaris keluarga Hartanto tergeletak di jalan dan ditolong oleh orang rendahan. Ini memalukan. Aulia terdiam, matanya berkaca-kaca. Arman melihatnya dan dadanya semakin sesak. Ia tak tahan melihat seorang wanita yang ia tolong diperlakukan seburuk itu. Saya nggak butuh dihargai. Suara Arman bergetar menahan marah. Tapi jangan hina orang yang kamu anggap rendah. Saya cuma melakukan apa yang manusiawi. Rendra menatapnya dengan tatapan membunuh. Kamu berani melawan aku? Ia menoleh pada asistennya. Catat namanya. Aku pastikan dia nggak akan bisa kerja lagi di Malang. Orang seperti dia harus tahu tempatnya. Arman tercekat. Ancaman itu nyata. Ia sadar, berhadapan dengan orang kaya berkuasa seperti Rendra bisa menghancurkan hidupnya. Tapi anehnya, tatapan Aulia padanya tatapan penuh terima kasih bercampur iba membuatnya merasa lebih berani. Hari itu, setelah sedikit perdebatan, Aulia akhirnya dibawa pulang oleh Rendra. Namun sebelum pergi, Aulia sempat menoleh ke arah Arman. Matanya seolah berbicara, terima kasih. Aku takkan lupa ini. Arman hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan mobil mewah itu pergi meninggalkan balai kesehatan, membawa serta gadis yang baru ia kenal namun entah kenapa sudah menempati ruang dalam hatinya. Sejak kejadian itu, hidup Arman berubah. Desanya mulai ramai dengan gosip. Orang-orang membicarakan bahwa Arman ketahuan bersama gadis kaya yang sudah bertunangan. Ada yang kagum, ada pula yang sinis. Bahkan beberapa orang mulai menjauhinya, takut kena masalah dengan keluarga besar Hartanto yang berpengaruh. Di sisi lain, Rendra benar-benar menjalankan ancamannya. Beberapa hari kemudian, Arman dipanggil oleh mandor bangunan tempat ia biasanya bekerja di kota. Man, maaf ya, aku nggak bisa lagi pakai tenagamu. Ada tekanan dari atas. Katanya jangan terima kamu kerja di mana-mana. Aku juga takut kena masalah. Arman hanya terdiam. Dunia seakan runtuh baginya. Ia pulang dengan langkah gontai, menatap sawah dan gunung yang biasanya menenangkan, kini terasa menindih. Ia khawatir bagaimana caranya ia bisa terus menghidupi ibunya. Namun, di balik semua tekanan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu sore, ketika Arman sedang menimba air di sumur belakang rumah, terdengar suara halus memanggil, "Arman." Ia menoleh, dan betapa terkejutnya ia melihat Aulia berdiri di sana, mengenakan baju sederhana. Wajahnya tampak cemas. "Aulia, kok bisa sampai sini?" Aulia tersenyum lemah. "Aku kabur sebentar. Aku cuma mau bilang terima kasih lagi. Tanpa kamu, mungkin aku nggak selamat hari itu. Dan aku nggak terima caramu dihina begitu." Arman tercekat. Ia tak menyangka gadis kaya seperti Aulia mau datang ke rumah sederhananya. Jantungnya berdetak kencang. "Kamu nggak takut ketahuan? Kalau tunanganmu tahu, bisa gawat." Aulia menghela napas panjang. "Aku memang takut, tapi aku juga lelah. Rendra bukan pria yang aku pilih. Semua ini hanya perjodohan keluarga. Aku ingin punya pilihan sendiri, Arman." Kata-kata itu menusuk hati Arman. Sejenak, mereka terdiam, hanya suara jangkrik yang menemani. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Namun, Arman tahu, jalan di depan mereka takkan mudah. Karena cinta yang mulai tumbuh ini pasti akan berhadapan langsung dengan kekuatan besar, kekuasaan, harta, dan gengsi keluarga. Dan disitulah konflik yang lebih besar mulai menanti. Malam di desa Sukodono terasa lebih sepi dari biasanya. Angin gunung berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk tulang. Di rumah bambunya yang kecil, Arman duduk termenung. Sejak kejadian di balai kesehatan, kehidupannya berubah drastis. Semua tempat kerja menolaknya. Para mandor bangunan, pedagang pasar, bahkan petani yang biasa menyewa tenaganya, semuanya menutup pintu. Ia tahu itu ulah Rendra. Nama besarnya cukup untuk menakut-nakuti siapapun agar menjauhi dirinya. Ibunya,
Bu Marni merasa ada yang janggal. "Man, kenapa kamu pulang lebih cepat belakangan ini? Kamu sakit, Nak?" tanyanya suatu malam sambil menyajikan nasi jagung seadanya. Arman memaksa tersenyum. "Enggak, Bu. Cuma sepi aja kerjaan di kota." Namun dalam hati, ia hancur. Ia tak mau ibunya khawatir. Apalagi kesehatan Bu Marni sendiri mulai menurun. Uang simpanan mereka makin menipis, dan Arman terpaksa menahan lapar demi ibunya bisa makan lebih banyak. Di sisi lain, Aulia juga merasakan tekanan luar biasa. Sejak pulih, keluarganya terutama ayahnya, Pak Hartanto tak henti-hentinya mengingatkan soal pertunangannya dengan Rendra. "Aulia, jangan bikin malu keluarga. Rendra itu pria mapan. Dia bisa menjamin masa depanmu. Kamu harus segera menikah dengannya," ucap ayahnya dengan tegas. Aulia hanya bisa terdiam, menunduk. Dalam hatinya ia memberontak. Ia tahu Rendra kasar, penuh amarah, dan tidak tulus. Tetapi melawan keputusan keluarga berarti menanggung aib besar. Hubungan antara Aulia dan Arman justru semakin dekat. Diam-diam, Aulia sering mencari alasan untuk keluar rumah dan menemui Arman. Mereka bertemu di kebun kopi tua atau di tepi sungai kecil dekat desa. Setiap pertemuan singkat itu menjadi obat bagi keduanya. "Arman, aku nggak bisa bohong," kata Aulia pada suatu sore, matanya berkaca-kaca. "Aku merasa lebih tenang kalau sama kamu. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak kamu nolong aku, hatiku kayak nemuin rumah." Arman terdiam, dadanya berdebar. Kata-kata itu membuatnya ingin percaya bahwa semua yang terjadi bukan sekadar kebetulan. Tapi ia juga tahu, perbedaan di antara mereka seperti jurang yang dalam. "Aku cuma orang miskin, Aulia," katanya lirih. "Kamu calon istri seorang kaya raya. Dunia kita beda." Aulia menatapnya dengan penuh keyakinan. Dunia bisa saja berbeda, tapi hati tetap punya hak untuk memilih. Kalimat itu terus terngiang di kepala Arman. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Rendra mulai curiga dengan perubahan sikap Aulia. Ia sering mencari-cari alasan untuk menunda pertemuan, bahkan beberapa kali menolak ajakan makan malam. Hingga suatu hari, Rendra menyuruh anak buahnya membuntuti Aulia. Dan disitulah, ia mengetahui rahasia pertemuan Aulia dengan Arman. Malam itu, ketika Arman baru saja pulang dari sungai setelah bertemu Aulia, segerombolan pria datang menghampirinya di jalan setapak. Mereka membawa pentungan kayu, wajahnya penuh amarah. "Kamu yang namanya Arman?" salah satu dari mereka berteriak. Arman sempat terdiam, lalu mengangguk. "Iya, saya Arman." "Ada apa?" Tanpa banyak bicara, pukulan mendarat di perutnya. Arman terhuyung, terjatuh ke tanah. Mereka menghajarnya habis-habisan. "Berani-beraninya kamu mendekati Nona Aulia. Dasar orang miskin gak tahu diri," maki salah seorang pria. Arman mencoba melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia hanya bisa menggeliat menahan sakit. Akhirnya, setelah puas, mereka meninggalkannya dengan ancaman. "Kalau sekali lagi ketahuan dekat sama Aulia, nyawamu taruhannya." Arman tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka. Dengan sisa tenaga, ia merangkak pulang. Ibunya terkejut melihat kondisinya. "Ya Allah, Man, siapa yang tega beginin kamu?" Arman hanya menjawab singkat, "Orang-orang Rendra, Bu." Air mata Bu Marni jatuh. Ia memeluk anaknya yang tubuhnya penuh lebam. "Nak, tolong, jangan lagi campur urusan mereka. Aku nggak mau kehilangan kamu." Arman terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tahu ibunya benar, tapi bagaimana bisa ia meninggalkan Aulia begitu saja? Padahal gadis itu sudah jujur membuka hatinya. Beberapa hari kemudian, Aulia datang diam-diam ke rumah Arman. Begitu melihat kondisi Arman yang masih terluka, ia langsung menangis. "Arman, ini semua gara-gara aku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan diperlakukan kayak gini." Arman menggeleng pelan. "Jangan salahin dirimu. Aku udah siap terima risikonya." Aulia menggenggam tangan Arman erat-erat. "Aku gak akan diam. Aku akan bilang ke ayahku, aku gak mau menikah dengan Rendra." Arman tercengang. "Aulia, kamu sadar kan? Kalau kamu melawan keluargamu, kamu bisa kehilangan segalanya." Aulia menatapnya dengan air mata yang jatuh satu persatu. "Lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan diriku sendiri. Aku ingin hidup dengan pilihan hatiku." Ucapan itu membuat Arman tak kuasa. Ia sadar, perasaan yang ia pendam kini terjawab. Di balik luka, di balik segala penderitaan, ada cinta yang tumbuh semakin kuat. Namun, jalan mereka belum selesai. Tekanan dari keluarga Hartanto semakin keras.
Berita soal Aulia yang sering terlihat dekat dengan seorang pemuda miskin mulai menyebar ke telinga masyarakat Malang. Gosip itu menjadi bahan ejekan di kalangan orang kaya. Pak Hartanto murka besar. "Aulia, apa yang kamu pikirkan? Berhubungan dengan seorang kuli. Kau mempermalukan keluargamu," bentaknya di ruang keluarga megah mereka. Aulia mencoba menjelaskan, "Ayah, Arman orang baik. Dia tulus, berbeda dari Rendra yang penuh amarah." "Cukup, aku tidak mau dengar lagi," potong Pak Hartanto dengan suara menggelegar. "Kamu akan tetap menikah dengan Rendra. Titik." Aulia menangis. Ia merasa terjebak. Dunia yang ia kenal, penuh dengan kemewahan, kini terasa seperti penjara. Satu-satunya cahaya baginya adalah Arman. Sementara itu, Arman semakin sulit bertahan hidup. Pekerjaan serabutan tak ada yang mau menerimanya lagi. Bahkan beberapa tetangga mulai menjauh, takut jika berhubungan dengannya akan membawa masalah. Namun, di tengah semua itu, Aulia tak pernah berhenti datang, meski harus sembunyi-sembunyi. Di sebuah malam penuh bintang, mereka duduk di tepi sungai. Aulia bersandar di bahu Arman, air matanya menetes. "Kalau dunia menolak kita, apa kamu masih mau bersamaku?" tanya Aulia lirih. Arman menatap langit, lalu menunduk pada gadis di sisinya. "Selama kamu percaya sama aku nggak akan pernah ninggalinmu." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka saling berjanji dalam hati bahwa cinta mereka akan tetap hidup, meski dunia berusaha memisahkan. Namun, badai yang lebih besar sudah menunggu. Karena Rendra tidak tinggal diam. Ia bersumpah akan menghancurkan Arman, bahkan jika itu berarti menggunakan kekuasaan dan uang untuk menyingkirkannya selamanya. Hari-hari di desa Sukodono semakin terasa berat bagi Arman. Sejak ia dihajar anak buah Rendra, ia jarang keluar rumah. Luka di tubuhnya memang mulai sembuh, tapi luka di hatinya jauh lebih dalam. Ia merasa terjebak antara tanggung jawab pada ibunya dan cintanya pada Aulia. Suatu pagi, ketika Arman sedang menjemur pakaian di halaman, tiba-tiba beberapa orang datang dengan wajah garang. Mereka adalah utusan Rendra, membawa sebuah amplop coklat. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Ini uang, jauhi Aulia selamanya. Anggap semua nggak pernah terjadi." Arman menatap amplop itu, lalu menggeleng pelan. "Saya nggak bisa dibeli. Cinta itu bukan soal uang." Ucapan itu membuat salah satu pria mendorongnya keras hingga hampir jatuh. "Kalau begitu, jangan salahkan kami nanti kalau ibumu yang kena imbas." Arman terdiam. Ancaman itu menohok. Ia takut, sangat takut. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk Bu Marni. Malamnya ia tak bisa tidur, terus berpikir, apa aku harus menyerah? Kalau demi ibuku, mungkin lebih baik aku pergi dari hidup Aulia. Sementara itu, Aulia sendiri makin tertekan. Rendra semakin posesif. Ia mengunci ponsel Aulia, membatasi keluar rumah, bahkan berani membentaknya di depan orang tua Aulia. "Kamu milik gue, Aulia. Gak ada lagi pemuda miskin itu. Kalau gue tahu kamu masih ketemu dia, habis kalian berdua." Pak Hartanto hanya bisa diam, karena baginya Rendra adalah pasangan ideal secara sosial. Ibu Aulia sempat membelah. "Pak, anak kita gak bahagia." Lihat matanya, penuh ketakutan. Tapi ayahnya keras kepala. "Ini bukan soal bahagia. Ini soal nama baik keluarga." Namun, benteng itu akhirnya retak ketika Aulia benar-benar memberanikan diri. Malam itu, setelah diperlakukan kasar oleh Rendra, ia masuk ke kamar ayahnya. "Ayah, kalau ayah masih memaksaku menikah dengan Rendra, aku akan pergi dari rumah ini. Aku rela hidup miskin asalkan bersama orang yang mencintaiku dengan tulus. Aku nggak bisa lagi pura-pura bahagia." Pak Hartanto tertegun. Kata-kata putrinya menusuk hatinya. Ia menatap mata Aulia yang penuh keteguhan. Untuk pertama kalinya, ia ragu pada keputusannya. Namun ia masih gengsi, tak menjawab, hanya terdiam. Beberapa hari kemudian, konflik mencapai puncaknya. Rendra, dengan emosi membara, mendatangi desa Sukodono bersama beberapa anak buah. Mereka mendobrak pintu rumah Arman. "Keluar kau, Arman!" teriak Rendra. Arman keluar. Wajahnya tenang meski hatinya bergejolak. "Apalagi yang kamu mau?" Rendra mendekat, menuding tajam. "Aku sudah bilang jangan dekati Aulia, tapi kamu keras kepala. Hari ini aku pastikan kamu lenyap dari hidupnya." Arman mencoba menahan diri. "Rendra, jangan bawa-bawa keluargaku. Semua ini antara aku dan kamu." Namun, Rendra justru mendorongnya keras. Hampir saja baku hantam pecah, tapi tiba-tiba suara nyaring terdengar. "Cukup, Rendra." Semua orang menoleh. Aulia berdiri di sana,
Wajahnya pucat tapi matanya penuh keberanian. Ia datang bersama ibunya yang setia mendukungnya. Aku yang memilih hidupku, bukan kamu, bukan juga ayahku. Aku mencintai Arman, dan aku akan tetap bersamanya meski kamu mengancam sekalipun, kata Aulia lantang. Rendra terkejut. Ia tak menyangka Aulia berani bicara seperti itu di depan umum. Warga desa yang mulai berkumpul pun heboh. Mereka berbisik-bisik, tapi banyak yang menatap kagum pada keberanian Aulia. Kalau kamu nekat, jangan salahkan aku. Rendra mengangkat tangannya, hendak menampar Aulia. Namun sebelum sempat, Arman menahan tangannya dengan sigap. Tatapannya tegas. Jangan pernah menyentuh dia. Kalau kamu mau, hadapi aku. Tapi jangan sakiti Aulia. Suasana menegang. Warga desa mulai berani maju. Beberapa di antaranya berkata, kami saksi. Jangan main hakim sendiri di desa ini. Merasa kalah jumlah, Rendra hanya bisa menggeram. Baiklah, tapi ingat, Aulia, kalau kamu menolak aku, semua jalanmu akan tertutup. Aku pastikan kalian hidup menderita. Setelah itu ia pergi bersama anak buahnya, meninggalkan debu dan suasana penuh ketegangan. Hari itu menjadi titik balik. Pak Hartanto, yang diam-diam mendengar kabar kejadian itu, mulai merenung. Ia melihat betapa teguhnya putrinya membela pilihannya. Malamnya, ia memanggil Aulia. Nak, aku hanya ingin kau bahagia. Mungkin selama ini aku salah, terlalu mementingkan gengsi. Kalau memang Arman yang kau pilih, ayah takkan melarang lagi. Air mata Aulia tumpah. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Terima kasih, ayah. Terima kasih sudah mengerti. Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia menyebar di desa Sukodono. Arman dan Aulia resmi menikah. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi gemerlap. Pernikahan mereka berlangsung di masjid desa dengan hantaran sederhana, nasi tumpeng, buah, dan kain batik. Aulia mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya berseri-seri meski tanpa perhiasan berlebihan. Arman tampil dengan baju koko putih dan sarung. Warga desa hadir, memberikan doa dan restu. Bahkan Pak Hartanto, meski awalnya berat hati, kini ikut duduk di kursi depan, menyaksikan akad nikah dengan mata berkaca-kaca. Ketika ijab kabul selesai diucapkan, suasana haru memenuhi ruangan. Aulia menunduk, air mata bahagianya menetes. Arman menggenggam tangannya dengan penuh janji. Mungkin kita nggak punya harta, Aulia, bisik Arman lirih. Tapi kita punya cinta yang akan selalu kita jaga. Aulia tersenyum, matanya berbinar. Itu lebih dari cukup bagiku. Warga desa bertepuk tangan, beberapa meneteskan air mata. Mereka tahu, cinta sejati akhirnya menang melawan gengsi dan kekuasaan. Dan begitulah, kehidupan baru dimulai untuk Arman dan Aulia. Di rumah bambu sederhana, mereka menjalani hari-hari dengan penuh kasih. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehangatan. Tidak ada emas berkilau, tapi ada cinta yang tulus. Di bawah langit malang yang biru, cinta dua insan dari dunia berbeda akhirnya menemukan jalannya. Itu dia cerita kali ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama, dan menjadi pengingat untuk kita semua agar lebih bijak dalam melangkah. Sekarang coba absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman, dan dukung terus dengan subscribe supaya nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan selalu ambil hikmahnya.